pertemuan yang ke-7 dan hari ini adalah pertemuan Zoom meeting yang ke-8. Jadi kita sudah menyelesaikan dari beberapa sesi Wahyu 12 dan terakhir minggu yang lalu itu Wahyu 13. Ya, bicara tentang binatang antikristus dan yang keluar dari dalam laut dan yang keluar dari bumi adalah nabi-nabi palsu, ya, nabi palsu. Nah, beberapa minggu yang lalu saya memberi judul sebenarnya topik itu dua perempuan dan dua kota. Ya, dua perempuan dan dua kota. Nah, kita sudah bicara Wahyu 12 ketemu dengan satu perempuan. Nah, dalam serangkaian 12-13 dan saya menghubungkan itu dengan Wahyu 17 dan 18. Itu ada kaitan, ya bisa dibilang satu paket. Jadi malam ini kita akan masuk pada Wahyu pasal 17, ya. Sama dengan menyambung apa yang kita sudah bicarakan beberapa minggu. Di sini ada judul penghakiman atas Babel. Nah, jadi di sini mulai muncul yang saya katakan tadi nama kota, ya, Babel. Ya. Dan di kitab Wahyu selain dua perempuan dan dua kota yang saya katakan tadi, jadi sebenarnya kalau saya katakan bahwa ibu kita, ya, ibu kita itu adalah Yerusalem, ya, tentu yang dimaksud Yerusalem baru. Jadi kalau perempuan yang kita bicarakan di Wahyu pasal 12 itu sama atau gambaran yang lain digambarkan seperti satu kota, ya. Dan kota itu adalah kota Yerusalem baru yang menjadi pusat dari rencana Allah dari awal. Jadi di sini kalau kita melihat, ya, sebelum kita masuk ke Wahyu 17, kita akan ketemu perempuan yang lain dan nama kota, ya, yang saya katakan tadi. Jadi di sini dari 5 ayat pertama saja, ya. 5 ayat pertama, nanti saya minta tolong Pak Jeffrey untuk membaca dari 5 ayat pertama dari Wahyu 17. Silakan. 17 ayat 1. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya." Ayat 3, dalam roh aku dibawanya ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas ekor binatang yang merah ungu yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kermisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Ayat kelima, dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Ya, terima kasih. Jadi gambaran yang diberikan dari 5 ayat Wahyu 17 ini dilihat oleh Yohanes berbeda dengan gambaran-gambaran yang dia lihat sebelumnya. Dan di sini ayat 3 bilang bahwa dia melihat ini di dalam roh, ya, dalam roh.
Tapi posisinya sudah berbeda dengan Wahyu pasal 4. Kalau Wahyu pasal 4, dia dalam roh, sorga ada suara yang mengajak dia naik. Tapi di sini, itu dia berada di bawah ke padang gurun. Jadi bukan naik ke sorga, tapi dalam roh. Jadi ada 3 kali Yohanes mencatat sewaktu dia mau melihat dan apa yang Tuhan ingin perlihatkan kepadanya, itu ada 3 kali ya. Jadi sewaktu Wahyu 1 ayat 10 dia melihat tentang gereja, tentang jemaat. Kemudian di Wahyu pasal 4, dalam roh juga, dia dibawa ke sorga untuk melihat. Ya, sejak pasal 4 dia melihat suasana keadaan sorga dan peristiwa-peristiwa yang akan datang. Nah, itu semua hal-hal yang menggoncangkan, yang menggetarkan. Sekali lagi di sini, dia melihat sesuatu yang sangat berbeda. Ya, tampilannya sangat berbeda. Dan ini konotasinya negatif. Ya. Jadi di sini yang datang kepada dia saja tidak tanggung-tanggung. Itu salah satu malaikat dari ke-7 malaikat yang membawa cawan murka. Ya, di pasal 16 kita tahu itu adalah tercurahnya di hari terakhir di bagian penghujung zaman ini murka Allah. Ya. Jadi di situ ada 7 cawan yang dituang ke atas dunia ini. Nah, salah satu dalam malaikat waktu di pasal 16 ya, di pasal 16 itu masih di lembar yang sama ya. Di situ benar-benar Tuhan mengeksekusi ya, mengeksekusi. Kemudian pada ayat 19 ya, sebelum Tuhan mengakhiri cawan-cawan itu dengan gempa bumi yang dahsyat, hujan es ya, itu di ayat 19 ya, dikatakan begini, lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian. Kota besar yang mana ini? Nah, itu adalah Babel ya. Yang gambarannya Babel. Runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, yang saya baca ini 16 ayat 19. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Jadi benar-benar ini adalah bagian dari rentetan kejatuhan dan kebinasaan. Kalau kita berada di pasal 17, itu akan terus sampai ke pasal 20. Di situ, walaupun kita belum bicara ke situ, tetapi saya hanya menyinggung bahwa ada 3 kejatuhan terakhir yang dicatat oleh kitab Wahyu. Ya, kejatuhan dari Babel ini sendiri, Babel. Kemudian kita akan lihat di pasal 19, kejatuhan dari Antikris dan kerajaannya. Ya, baru ada interval, ada kejatuhan, pasal 20, kejatuhan dari iblis ya, yang diikat di lubang jurang maut. Jadi ini rentetan akhir ya. Akhir bisa dibilang ya, akan mengfinishing dunia ini. Nah, di sini kita akan belajar bersama bahwa Babel besar ini, di sini kalau kita lihat ini ayat 19, di situ ada dibilang kota besar, tapi ada juga dibilang Babel besar. Ya. Jadi ada satu penggambaran bahasa, ada yang memang kota dalam arti kota, ya. Tetapi ada juga yang dibilang Babel besar. Itu berarti bicara tentang satu sistem, ya, sistem dunia yang melibatkan seluruh dunia. Ya, ada sistem dunia. Jadi kita katakanlah bahwa Babel besar dalam konteks ini bukan secara fisik,
Walaupun ada kota yang disebut kota Babel. Tapi di sini lebih banyak bicara tentang lambangnya atau simbolnya satu sistem dunia yang disebut Babel besar. Yang ujungnya itu hanya kehancuran. Ya. Jadi jelas sekali 5 ayat yang Pak Jeffrey tadi baca, kita sudah lihat, ya. Dia katakan mari ke sini. Ya, kita perlu lihat akan nasib akhir daripada dunia ini. Tapi di sini kita lihat ada satu tampilan dari seorang perempuan. Kalau di Wahyu 12 ada seorang perempuan juga, di sini seorang perempuan, tetapi julukan kepada perempuan ini adalah pelacur. Jadi berbeda dengan perempuan di Wahyu pasal 12, ya. Menggambarkan sesuatu yang agung, mulia, karena ada matahari, bulan, dan bintang-bintang yang dimiliki oleh perempuan di Wahyu 12. Tetapi perempuan di Wahyu 17 ini tidak mau kalah juga. Jadi setan dan pihaknya, ya, semua yang dia lakukan itu sebenarnya hanya tiruan, peniruan, mengikuti, copy paste. Ya, copy paste saja. Apa? Padahal itu berarti bukan dia mau coba tiru yang asli. Ya, dia berusaha menampilkan yang asli. Itu sebabnya waktu kita bicara yang lalu tentang antikris, ya, antikris itu istilah dalam Alkitab. Tapi antikris sendiri dia pasti tidak akan mengaku bahwa dia itu antikris. Walaupun di dalam perilakunya itu antikris, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa antikris ini dia berlaku seperti dia yang asli. Ya, itu penting, ya. Kita semua tahu bahwa itu antikris. Tetapi dia sendiri mau tampilkan, meyakinkan manusia bahwa dia yang asli. Ya, kalau dia sudah bilang dia yang dalam posisi Pak Jatuh, itu orang tidak akan ikut, ya, tidak akan ikut. Jadi dia menampilkan, ya, seperti Alkitab katakan, setan pun meniru seperti malaikat terang, ya. Dia selalu meniru apa yang di pihak Tuhan lakukan. Begitu juga di sini. Kalau Kristus memiliki mempelai perempuan, ya, calon istrinya, ya, gambaran yang ada di Wahyu 12. Dia juga mau, ya, setan juga mau. Dia menciptakan, ya, seorang perempuan yang kalau dalam di pas ayat 4 itu jelas penggambarannya. Perempuan itu memakai kain ungu. Kita tahu warna ungu itu warna kerajaan, ya. Jadi dia menampilkan sesuatu yang positif, ya. Kamuflase. Ada kain kermisi, emas, permata, mutiara. Ya kan kita tahu ini adalah hiasan dari orang-orang percaya yang menang. Ya. Kalau kita tahu kota Yerusalem baru di Wahyu pasal 21, itu hiasan inilah, ya, ada di situ sama. Ada emas, ada permata, ada mutiara. Jadi ini tiruan. Ya. Tetapi dia menampilkan bagi orang-orang yang tidak mencintai kebenaran, mereka sangat mudah untuk ditipu. Dan cukup banyak yang tertipu. Ya, karena mereka, 2 Tesalonika 2 katakan, karena mereka tidak mengasihi kebenaran. Mereka menolak kebenaran. Itu sebabnya Allah membiarkan mereka percaya akan dusta. Ya. Jadi ada banyak sekali orang yang dia tidak mau memiliki kebenaran, mengasihi kebenaran, pasti dia akan masuk
dalam dusta setan dengan berbagai kamuflase. Ini kamuflase. Karena tampilannya jelas sekali di sini kan. Tampilan yang positif, ada kain ungu, emas, permata, tetapi di tangannya ada cawan emas, di dalamnya isinya tidak sebagus luar. Jadi ada kamuflase, ada tipu muslihat. Dan kita tahu semua pembohong tipu muslihat itu berasal dari setan. Ya, Tuhan berkali-kali berkata, jangan mudah percaya ya tipu muslihat daripada setan, iblis itu. Di sini kita lihat bahwa penuh dengan kenajisan dan kekejian, percabulan. Ya, jadi di sini tidak bicara percabulan dalam arti fisik, ya. Di sini sementara bicara sesuatu yang bersifat spiritual, rohani, ya. Jadi percabulan di sini Tuhan selalu memberi gambaran dalam perjanjian lama itu, ya. Israel sebagai umat Allah dikatakan kamu sudah bersinah dengan apa? Bukan dalam arti lahiriah, jasmani, tetapi mereka menyembah dewa-dewa bangsa lain. Di hadapan Tuhan itu kekejian, ya, kekejian. Di sini dikatakan penuh kekejian, sama. Jadi ini bicara satu agama, ya. Ini bicara bidangnya bidang agama spiritual, ya, yang persinahan rohani. Ya, di sini jelas sekali dia ingin supaya meyakinkan bahwa ini benar. Tetapi sebenarnya itu adalah ajaran-ajaran sesat. Ya. Sehingga dikatakan seperti melacur. Ya. Jadi dengan kata lain, kalau pakai ada gereja sejati, ini gereja palsu. Ya. Kita pakai istilah ini gereja palsu. Ya. Jemaat palsu. Menyerupai yang asli. Ya, menyerupai yang asli. Jadi di sini kita melihat bahwa tiruan dari pihak setan, Tritunggal dan semuanya termasuk calon, ya, mempelai setan. Ya, ini. Jadi kalau Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki ingin mendapatkan jemaat Tuhan yang sempurna menjadi calon mempelai perempuan, dia juga begitu. Ya. Jadi antikristus itu berkolaborasi, ya, dengan gereja palsu. Ya, gereja palsu. Supaya benar-benar ini satu kesatuan. Kita tidak bisa pisahkan, ini satu kesatuan. Nah, jadi jelas sekali di sini bahwa ayat 3 itu kolaborasinya, ya. Karena dia katakan bahwa perempuan itu duduk di atas seekor binatang yang merah ungu. Kalau di dalam Wahyu 13, Wahyu merah padam. Ya. Itu naga merah padam. Ini binatang merah ungu. Ya. Jadi merah, ada tiruan-tiruan dari warna kealahan juga sebenarnya, ya. Jadi ada ungu, ada merah, itu kan bicara darah, ya, penebusan. Dia juga berbeda, ungu, kerajaan, ya. Di tabernakel itu kalau di dalam ruang makhluk itu ada ungu, ya, itu lambang takhta Allah. Dia juga ingin meniru di situ. Jadi di sini perempuan itu duduk di atas binatang merah ungu itu, ya. Saya coba kirim dalam grup itu dan saya tulis itu gereja Tuhan akhir zaman. Ya, gereja Tuhan. Jadi ada yang sejati, ada yang palsu, ya. Dan itu akan muncul pada puncaknya pada masa yang paling krusial yang pernah ada di bumi, yaitu 3,5 tahun, yang disebut masa kesusahan besar. Berkali-kali saya katakan itu merupakan muara dari semua atau puncak dari semua peristiwa itu berakhir di 3,5 tahun ini. Ya, jadi benar-benar satu masa yang sangat penting dan menentukan. Jadi memang
sangat penting juga kita orang percaya memahami apa yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Ya, karena waktunya semakin hari semakin singkat. Tiap hari berganti itu semakin berkurang kesempatan ya untuk kita mempersiapkan diri. Sedangkan di hadapan kita akan berhadapan dengan hal-hal yang berat. Ya, bagi kita manusia berat. Ada penipuan-penipuan yang canggih lah, bisa dibilang. Ya, yang sulit untuk kita hindari. Kalau kita tidak kuat di dalam firman, mudah sekali kita hanyut. Ya, dengan berbagai cara yang meyakinkan. Ya. Jemaat pelacur besar ini, perempuan ini, dia duduk berkolaborasi ya dengan binatang. Yang kita tahu binatang ini adalah sama dengan yang Wahyu 13. Ya. Kalau kita lihat kan dia tulis di sini, binatang yang mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Ya. 7 kepala dan 10 tanduk. Sama dengan yang Wahyu 13. Walaupun saya belum fokus bicara bagian itu tentang kepala dan tanduk. Karena mau tiba dulu di sini. Karena sama. Wahyu 17. Jadi waktu Wahyu 13 saya hanya menyinggung betapa kejam. Karena binatang yang dilihat di situ mulutnya mulut singa, kakinya kaki beruang, tapi tampilannya seperti macan tutul. Jadi itu binatang-binatang buas semua. Ya. Lambang kebuasan, buas bisa dibilang. Ya, tampilannya yang kita bicara. Nah, sekarang kita ketemu lagi dengan binatang yang sama. Ya, tetapi ada persamaan yang persis di sini adalah 7 kepala dan 10 tanduk. Kita tahu Antikris akan berkuasa nanti. Sesuai dengan apa yang Tuhan izinkan. Atau sebatas yang Tuhan izinkan. Jadi di sini bahasa yang paling mudah kita pakai dengan istilah sekarang itu ada aliansi. Ada aliansi dari negara-negara atau bangsa-bangsa tentu. Jadi di sini ada 7 kepala. Ya. Ada 7 kepala. Ya, banyak penafsiran yang menganggap ini kekuatan dalam konteks negara. Ya, sampai yang lalu mereka menafsirkan Uni Eropa. Tapi itu jauh. Ya, ternyata salah. Ya. Tidak tepat. Kita tidak boleh terburu-buru. Ya. Ada waktunya Tuhan membuka. Jangan sengaja mencocok-cocokkan. Sedangkan di sini bukan. Ya. Jadi ada 7 kepala dan 10 tanduk. Ya. Jadi 10 tanduk. Tanduk di dalam Alkitab sama dengan kalau bilang warna putih. Itu putih selalu diartikan kudus. Suci. Jadi kalau ada orang mau mengartikan lain itu pasti melenceng lah. Tidak akan tepat. Ya. Begitu juga kalau tanduk itu bicara apa? Tanduk itu bicara kekuatan. Ya, kita lihat binatang yang bertanduk kalau mereka mau bertarung itu tanduk aja yang dia kasih kan. Kenapa? Dia punya andalan, kekuatan. Jadi tanduk selalu bicara tentang kekuatan. Ya. Kalau dulu di sini kekuatan apa? Bidang-bidang apa? Nah, kalau ini jelas walaupun dikasih simbol ya. Saya selalu juga bilang berkata seperti itu. Walaupun itu ditampilkan dengan simbol, tetapi tujuannya hasil akhirnya itu satu realita. Ya, satu realita bukan ngambang, bukan fantasi, bukan. Memang satu realita. Ya, gambaran. Itu jelas ada satu kekuatan. Nah, kekuatan yang bagaimana ini? Ya, koalisi ini. Mereka akan menyatu. Ya, mereka akan menyatu. Dan itu kelihatannya bertahap. Ya. Jadi mereka kalau koalisi kan biasanya seperti kalau sekarang seperti negara BRICS. Ya. Belum lama kan BRICS. Termasuk Indonesia belum lama bergabung.
Itu mulai kadang-kadang dengan 4 negara. Kemudian ada mulai bergabung. Nah, seperti ini akan terjadi. Ya. Jadi, pertama gabungan dari mereka ini. Yang sebentar mereka akan menguasai sistem dunia. Yang akhirnya menguasai seluruh dunia. Jadi dia mulai dengan kekuatan-kekuatan demikian. Ya, bertahap. Tetapi karena kita sudah ada di akhir, kayaknya tahapan ini akan bergerak cepat. Tidak lama. Ya, akan terjadi percepatan, akselerasi. Jadi jelas di sini, kalau kita lihat tanduk yang saya katakan kekuatan itu, ya, itu saya tidak katakan 100%. Tetapi kemungkinan besar ini bukan negara, tetapi kekuatan. Saudara tahu kekuatan apa yang bisa menguasai dunia? Ya, kalau kita lihat negara-negara per negara, rasanya tidak mungkin dia menguasai seluruh dunia. Ya, misalnya Amerika kan satu negara yang kuat. Tapi buktinya kan dia sulit untuk menguasai dunia. Ya, begitu juga negara apa? Rusia, Cina sekalipun dah. Tetapi kalau kita tafsirkan itu sebagai negara, jadi misalnya ini 10 negara kuat, juga sulit. Ya, karena masih ada lain. Kalau hanya 10, lebih dari 10 mungkin kalau kita kumpul negara-negara yang cukup kuat di dunia. Jadi kira-kira apa ini? Kemungkinan besar, ya, kalau menurut saya, ini bicara kekuatan apa ya? Kelompok-kelompok. Jadi ada 10 kelompok kekuatan, kita pakai bahasa itu aja. Dalam hal apa? Ekonomi, ya. Yang paling memegang peran adalah ekonomi. Kita tahu kan ada blok-blok, ya. Ada blok-blok ekonomi di dunia, ya. Seperti yang saya baru katakan, blok yang paling terakhir yang cukup dominan, BRICS. Ya, dia menguasai lebih dari 50%. Baik dari sisi jumlah penduduk, kekuatan ekonomi, ya kan? Itu. Jadi ada kelompok kekuatan, ya, yang seperti itu. Ya, kita tidak bisa bilang, oh yang ini si A si B, enggak. Ya, mungkin di situ ada Uni Eropa, itu satu kekuatan, satu tanduk. Ada BRICS, satu tanduk yang lain, ya. Ini dari sisi ekonomi, ya. Misalnya yang menguasai minyak, OPEC, ya, itu satu kekuatan. Nah, kalau yang begini-begini, mereka menjadi satu, itu kuasai dunia. Ya, secara ideologi mereka tidak menyatu dalam ideologi pasti. Ya, dari secara ideologi Cina, Rusia, dan Amerika, negara Barat itu tidak mungkin menyatu. Tetapi dari sisi kepentingan ekonomi, pengaturan itu berkepentingan. Ya. Jadi kekuatan di sini saya percaya adalah kekuatan yang mampu menguasai dunia. Karena terakhir semua akan tunduk pada sistem itu. Ya. Di Wahyu 13 kita sudah lihat kan. Dia bilang, pada waktu mereka memaksa harus memakai tanda, itu sistem yang dipakai di seluruh dunia, maka semua itu memakai. Tidak mampu untuk melawan. Bagi mereka yang ya bukan pengikut Kristus. Kalau mengikut Kristus kita sudah tahu kan. Oh, kita harus hindari. Tanda yang kita butuh adalah materai Allah. Bukan meterainya atau tanda 666 itu. Sistem ya. Jadi di sini kita lihat kekuatan-kekuatan. Jadi kita boleh lihat ya. Kalau dulu orang ini, ya ada yang sudah hilang. Kita akan lihat di terakhir-terakhir ini. Saya percaya
perkumpulan BRICS itu jelas-jelas salah satu kekuatan. Ya, dan itu belum lama. Tetapi mereka yang akan bisa berbicara di akhir zaman, di penghujung. Ya, kita akan lihat grup-grup begitu menjadi kekuatan. Dan 7 kepala itu pasti akan ada kesepakatan. Ya, dari negara-negara besar mungkin. Ya, kita tahu di dunia ada G7 kan, G7. Pas juga G7, bukan berarti saya tapi itu negara-negara yang kuat, dianggap kuat. Ya. G7 dan kebanyakan itu memang blok barat yang ada di situ. Ya, dulu Rusia termasuk tapi mereka udah keluarkan, ya. Jadi di sini kita lihat itu 7 kepala, ya. Jadi kalau andai-andai ya, dulu 8 kan, sempat G8 kan, akhirnya Rusia dikeluarkan G7 karena andai kata itu penggenapan kepala 7 ini, ya, itu memang mesti 7 ini ber-8. Ya, ini saya bukan bilang udah pasti, tetapi kalau sekarang di penghujung kita lihat perkembangannya seperti itu. Jadi jelas perkembangan dunia sementara meneguhkan apa yang dikatakan oleh kitab Wahyu. Jadi tidak heran Wahyu 1 ayat 3 bilang, berbahagialah mereka yang membacakan, mendengar, dan menuruti apa yang ditulis dalam kitab nubuat ini, yaitu kitab Wahyu. Karena waktunya sudah dekat. Ya, dekat apa? Dekat dengan penggenapan secara progresif ke depan. Dan penggenapan yang puncak akan terjadi waktu Yesus datang yang kedua kali di atas awan. Ya. Jadi di sini dari 5 ayat kita sudah lihat tadi, jelas sekali bahwa ada muncul perempuan pelacur ini mempelai setan. Saya boleh katakan bahwa ini gereja palsu yang mendukung, ya, yang mendukung sehingga dia banyak membinasakan, ya, banyak membinasakan orang-orang yang tertipu, ya, yang tertipu. Kalau ayat 6 dia bilang begini, dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Jadi sudah lihat, ini bukan barang yang tidak berbahaya, sangat berbahaya. Ya. Jadi Tuhan Yesus sudah katakan, waspadalah terhadap pengajaran-pengajaran sesat. Ya. Karena itu bukan hanya menghancurkan fisik, tetapi jiwa. Jadi nasib kekal kita ada di situ. Nah, di sini dijelaskan bahwa jemaat atau gereja palsu ini menarik banyak orang, ya, termasuk darah orang-orang kudus dan saksi-saksi Yesus. Ya, jadi dia menganiaya, ya. Dari sisi negatif menganiaya, tapi dari satu sisi yang berlain dia menyesatkan juga. Sehingga orang-orang yang tadinya mengikuti Yesus akhirnya berpindah, ya. Binasa. Tadinya selamat jadi binasa. Ini permainan daripada gereja palsu ini. Perempuan pelacur ini. Ya. Jadi cukup. Malah dia katakan di sini kan, itu mabuk. Jadi banyak. Ya, banyak yang korban, ya, yang korban. Menjadi korban. Dibinasakan oleh kolaborasi 2 kekuatan ini. Yaitu binatang dan pelacur. Ya, saya boleh katakan binatang dan pelacur. Jadi di sini
ada peringatan lewat gambaran yang Tuhan berikan ini, kita tidak boleh pandang remeh. Ya, kita tidak boleh pandang enteng dengan hal-hal yang bisa membinasakan hidup kita. Ya, di sini kita lihat di akhir zaman berkali-kali Tuhan Yesus bilang bahwa waspadalah. Itu nomor 1 di Matius 24. Ya, terhadap penyesatan, terhadap kepalsuan, ya, yang akan muncul lagi di 3,5 tahun itu orang-orang yang mengaku Mesias. Ya kan? Kalau sekarang masih jarang. Nabi palsu iya. Tapi Mesias palsu akan banyak nanti ya, termasuk ini. Mereka berkampanye. Dan ini paling bahaya. Kenapa? Targetnya adalah kebinasaan kekal. Membinasakan manusia jiwanya. Ya. Kalau bencana-bencana alam, ya, yang juga akan menghantam dunia ini, dia hanya membunuh fisik, ya, bisa dibilang. Tapi penyesatan dia membunuh jiwa dan roh kita. Kan di Matius 24 Tuhan bicara ada 5 poin, 5 hal besar. Yang saya katakan tadi, yang satu adalah membinasakan jiwa, yaitu kesesatan, ajaran sesat. Sedangkan 4 itu, ya, itu mengancam fisik, ya. Ada apa? Peperangan, ada kelaparan, ada gempa bumi, ya. Kita lihat juga ada apa? Sampar, penyakit sampar, wabah penyakit seperti COVID yang lalu. Ya, itu membunuh fisik, ya, membunuh fisik. Tapi ini membunuh jiwa. Jadi benar-benar kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, tidak kuat dalam firman, kita akan dibinasakan. Jadi korban. Jadi korban. Keadaan dunia hari ini sangat mengancam sebenarnya. Kalau orang-orang percaya, orang Kristen menganggap biasa-biasa saja, ya. Ya, kekristenan hari ini bukan kekristenan yang militan. Mereka akan jadi militan kalau di 3,5 tahun, saya percaya. Ya, pasti. Mau atau tidak dipaksa oleh keadaan. Ya, tidak boleh bergerak di abu-abu. Dia pasti tidak bisa bergerak di area abu-abu. Dia pasti akan dibedakan, ya, dipisahkan secara ekstrim, hitam atau putih. Tidak boleh abu-abu. Ya. Jadi di sini benar-benar kita mulai melatih, mempersiapkan diri. Ya. Dan berkali-kali sudah kita katakan, target kita bukan masuk di dalam masa itu. Kerinduan kita boleh diangkat sebelum masa itu berlangsung. Ya. Jadi di sini peneguhan, ya. Jadi saya dalam pengajaran terus-menerus ini selalu menekankan waktu krusial ini, ya. Karena itu yang menjadi penentuan di situ. Kalau sekarang orang masih boleh bergerak ke sana kemari, ya, masih duniawi, mungkin mereka anggap masih biasa. Waktu itu, dan itu Tuhan sengaja adakan, bukan tidak. Dalam rencana Tuhan, sebagaimana Tuhan merencanakan penebusan dengan Yesus datang sebagai manusia dalam peristiwa Natal. Masa kesusahan besar juga direncanakan oleh Tuhan sejak awal. Itu apa? Itu saringan terakhir. Penentuan akhir. Penentuan akhir. Antara binasa
dan selamat. Antara mau masuk kehinaan kekal atau kemuliaan kekal. Di situ kan. Dan kita tidak bisa non-blok, ya, non-blok, netral atau abstain, tidak bisa. Di pihak setan atau di pihak Allah. Tidak ada pilihan yang lain. Ya. Jadi dari apa yang kita sudah dapatkan dari kitab Wahyu khususnya, itu seharusnya serius sekali kita tanggapi. Ya. Saya katakan tadi Wahyu 1 ayat 3, berbahagia. Berarti kalau dia tidak menuruti apa yang dikatakan kitab nubuat ini, karena semua terjadi. Sementara terjadi, maka resikonya dia kehilangan kebahagiaan. Tidak bahagia. Ya, pasti. Bahkan hancur. Jadi saatnya, ya, ini saatnya. Jadi kalau kita lihat aksesoris yang dipakai oleh ini adalah benar-benar satu penipuan. Ya, kita lihat tadi kan, di luar kelihatan begitu anggun. Padahal di dalam cawan isinya hanya kekejian, kenajisan dari percabulan. Secara rohani. Jadi di sini kita ketemu satu perempuan ini kan. Jadi sudah dua. Ya. Perempuan yang bersalut matahari, bulan, bintang. Itu adalah gereja yang benar. Di sini adalah perempuan yang disebut pelacur besar. Ya. Kalau waktu perempuan di Wahyu 12 dikatakan ada tanda besar di langit. Oh, tanda besar di langit. Oh, baru dengar aja, wah itu sesuatu yang spektakuler, ya, yang agung lah. Ada tanda besar, ada wanita, perempuan yang tampak bersalut matahari. Berbeda yang di sini. Di sini pelacur besar. Aduh, itu konotasi jelek sekali. Pelacur besar lagi. Jadi benar-benar gerakannya ini juga bukan gerakan yang kita harus pandang enteng. Kita justru harus lebih waspada. Ya. Karena di ayat yang ke-6 saya baca tadi kan, dia mabuk. Jadi dia berhasil. Ya, berhasil memangsa orang-orang yang tadinya ada di jalur Tuhan. Kalau kita tidak waspada, secara terus-menerus kita membangun kehidupan rohani kita. Suasana dunia dan sistemnya ini akan memangsa kita. Ya, akan mangsa. Sekarang aja kita lihat ya bagaimana manusia dimangsa oleh berbagai hal yang diciptakan oleh setan, ya. Dengan manipulasinya. Dia memakai orang-orang yang menjadi pengikutnya juga. Ya. Dan ingin memangsa orang-orang yang belum jadi pengikutnya. Sekarang dengan sistem dunia. Ya. Orang-orang makin hari makin jahat. Kalau kita jauh dari Tuhan pasti akan seperti itu. Kita juga akan hanyut. Nah di sini saya membandingkannya dengan kota dan perempuan yang lain, ya, yang berbeda. Ya, sebagai perbandingan, kita lihat Wahyu pasal 21, ya, Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21. Kan saya memberi judul yang lalu itu 2 perempuan dan 2 kota. Wahyu 21, ya. Jadi di sini ada judul Yerusalem, ya, di ayat 9, ya, di ayat 9. Di ayat 9 di sini berkata begini, saya baca ya. Maka datanglah seorang dari ke-7 malaikat yang memegang ke-7 cawan.
Ya. Sudah lihat? Kalau tadi salah satu malaikat yang memegang 7 cawan dari 7 malaikat. Ya. Ada kan? Nah di sini ada. Waktu berbicara konteks yang agak mirip. Ya. Ada ketemu kota dan perempuan. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Kita lihat nih. Dia bilang, dia akan tunjukkan pengantin. Di sini ada pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh, kembali kita muncul di sini 21 ayat 10. Dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Ya. Kalau saudara baca terus, itu gambaran dari kota Yerusalem baru itu benar-benar gambaran yang sangat indah karena dipenuhi dengan emas dan permata. Ya. Jadi di sini kita lihat persamaan, ya, memiliki arti yang sama dengan simbol atau gambaran yang berbeda. Ya, tadi dikatakan, mari aku ingin memperlihatkan mempelai perempuan. Tapi waktu Yohanes lihat dalam roh, dia lihat bukan perempuan, tapi kota Yerusalem baru yang turun dari sorga. Ya. Itu yang dikatakan sorga turun. Ada lagu kan? Sorga turun, jiwaku penuh gloria. Itu sorga turun. Jadi kadang-kadang kalau kita bilang kita akan pergi ke sorga, kalau kita lihat kebenaran Alkitab, ya, sorga yang akan datang ke kita. Bukan kita yang akan naik ke sorga. Ya, sorga akan turun ke langit dan bumi baru. Sedangkan kita, ya, kecuali yang orang-orang khusus dia seperti Henok. Itu sebabnya saya katakan, kita harus menjadi kelompok orang-orang yang diangkat Tuhan sebelum kesusahan besar. Itu sempat merasakan sorga, takhta Allah. Karena apa? Tidak mati. Tidak mati. Kalau kita mati, dipanggil Tuhan, kita tidak naik, tapi kita turun. Kita turun ke dunia orang mati. Walaupun namanya Firdaus yang nyaman. Ya. Orang-orang yang di dalam Kristus pasti ke Firdaus kan. Seperti Tuhan Yesus dan penjahat yang di sisi Yesus. Waktu mati dia turun ke rahim bumi. Di bawah, bukan di atas. Seharusnya kita ikuti bahasa Alkitab. Ya, jangan kita perpanjang ini. Satu pemahaman yang jadi budaya tetapi tidak tepat. Coba kalau ada orang yang meninggal. Pasti kan orang-orang selalu bilang, oh dia sudah, ini orang baik lah dianggap atau apa. Oh dia sudah masuk di surga. Dia masuk ke dunia orang mati. Kalau dia dalam Kristus, berarti dia di Firdaus. Kalau dia di luar Kristus, saya cuma pakai 2 istilah Alkitab itu. Di luar Kristus, dia ke Hades. Ya. Terus itu, di situ tinggal. Tunggu Yesus datang kedua kali. Terjadi kebangkitan orang mati. Dan kalau kebangkitan orang mati, berarti dia diangkat pertemuan di udara. Cuma sampai di udara. Ya, orang-orang yang pernah mati itu sampai di udara. Termasuk yang diubahkan, yang dalam pengangkatan terakhir.
di ujung. Bertemu di udara. Kemudian turun. Berkerajaan 1000 tahun damai. Ya kan? Nah, saudara pikir. Berarti tidak injak sorga. Yang injak sorga itu orang-orang yang di Wahyu 14. Termasuk anak laki-laki yang di Wahyu 12. Ya, dirampas, dibawa ke takhta Allah, ke sorga. Jadi itu kelompok yang istimewa. Jadi kalau saudara melihat, wah, kita jadi lebih rindu ya untuk berada di posisi itu. Ya. Jadi mungkin saudara pikir yang penting selamat kok, selamat, boleh selamat lah. Ya. Ya. Apalagi kalau kita dapat yang kualitas B, masih lumayan. Tapi ada keistimewaan tersendiri bagi mereka yang kualitas A. Yang benar-benar mematikan kedagingan, mengasihi Tuhan di saat-saat ini sebelum masa kesusahan besar itu. Kita setia ya, walaupun dunia penuh dengan daya tarik. Ya, banyak hal yang bisa menarik kita untuk keluar dari jalur Tuhan. Tapi kita tetap mengikuti anak domba itu kemana saja. Dan tidak menyayangkan nyawa, Alkitab katakan. Hidup tidak bercela. Sementara orang lain menganggap itu satu hal yang biasa. Itu benar-benar mematikan daging kita. Sekarang, ya, seperti lagu yang kita rindukan, ku telah mati dan tinggalkan. Harusnya seperti itu. Setiap orang Kristen harusnya itu yang menjadi target kita. Dan kita tahu itu istimewa hasilnya. Hasilnya luar biasa. Ya. Ya, kalau kita memahami ini serinci begini, saudara, tidak, kekristenan kita akan berbeda. Ya. Karena beda. Hasilnya beda. Hasil akhir beda. Yang kita nikmati beda. Itu saya bicara ini benar-benar Alkitabiah murni. Saudara, baca. Jadi jangan karena dari dulu kita sudah tahu diajar, dibilang begitu, ya kita ikut-ikut. Ya. Jadi seperti saya katakan, banyak kali kan lagi tren. Kalau ada orang yang meninggal, orang dalam Kristus lah. Jadi duluan, oh sudah. Ya. Dia sudah rumahnya, ya. Mereka pakai kan Tuhan Yesus, kata-kata Tuhan Yesus di Yohanes 14, ya, aku pergi menyediakan tempat bagimu dan setelah aku telah sediakan, aku akan kembali untuk membawa kamu ke sana. Kan begitu. Jadi dari bau bunyi itu dianggap, oh, kalau ada orang yang sudah meninggal, Tuhan sudah panggil, sampai mereka sering bilang kan, oh, rumahnya sudah jadi. Ya, rumahnya sudah jadi. Jadi duluan. Apa orang yang meninggal itu langsung ke sorga? Tidak. Ya. Yang Tuhan maksudkan, Tuhan akan datang pada kedua kali. Untuk membawa ya dalam kebangkitan orang mati. Bukan pada saat mati saat ini. Ya, mati saat ini. Mati saat ini berarti ada di Firdaus. Firdaus dunia orang mati. Berarti belum pernah injang sorga. Belum ada cerita ada rumahnya udah selesai. Karena rumah kita akan ada di mana? Yerusalem baru. Yang akhir. Rumah pertama sewaktu masih di bumi adalah di mana? Kerajaan 1000 tahun damai. Waktu kiamat ini, zaman ini kiamat, ya kita masuk pada zaman kerajaan. Langit dan bumi baru nanti setelah 1000 tahun itu baru langit dan bumi baru. Ya. Nah itu, dari apa yang kita sudah pelajari, kita sudah lihat, ya memang hanya orang-orang yang istimewa tadi, yang kelompok mempelai itulah, ya kelompok mempelai itu sebenarnya judul utama kita adalah mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus. Itu target. Saya boleh katakan itu jantung daripada rencana kekal Allah. Dan itu menjadi tujuan akhir dari Tuhan.
Kita rindu bahwa kita orang-orang yang mungkin sedikit, ya, yang mulai belajar memahami kebenaran-kebenaran yang tepat dan benar ini, boleh menyambut itu. Boleh benar-benar punya kerinduan. Ya, apalagi dibanding dengan dunia sekarang ini yang hanya menunjukkan kehancurannya yang tidak lama lagi. Ya. Hari ini sudah lihat perlombaan senjata. Mereka sudah mulai uji coba nuklir. Dan itu ribuan kali daripada bom atom yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Ya. Mereka ada sudah di seputaran kita. Ya. Saat ini Jepang dan Cina, ya, sudah mulai banyak sekali titik-titik panas. Ya, itu tergantung Tuhan. Apakah sudah waktunya? Kalau belum, ya masih begitu. Tapi jelas akan datang saatnya. Ya, akan datang saatnya. Jadi kita bandingkan, ya. Sekarang ini sudah cukup masa sukar. Di depan ada susah besar, sukar besar. Ya. Dan ada ancaman-ancaman sebagaimana malam ini kita pelajari di Wahyu pasal 17. Ya, ancaman yang tidak main-main. Ya. Kita baru baca awal-awal, ya. Minggu-minggu depan kita akan lihat. Ya, 17-18 ini sudah akan lihat dan saudara akan buktikan perkembangan hari ini, ya. Itu benar-benar kalau dulu kita baca begini agak kurang masuk akal, ya, melihat fakta kenyataan di dunia. Tapi kalau sekarang, masuk akal semua. Ya, rupanya firman Allah ini masuk akal. Bukan fantasi. Ya, kadang-kadang kan karena sepertinya kurang masuk akal, cari pengertian yang lain. Enggak, sekarang apa adanya. Tuhan bicara jelas sekali. Dan fakta meneguhkan peristiwa-peristiwa itu. Jadi percayalah, semua yang tertulis dalam Alkitab pasti akan terjadi. Ya, malam ini kita sampai di sini dalam materi yang kita bicarakan, dan saya akan juga buka kesempatan seperti biasa kalau ada pertanyaan.